Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Seperti biasa, Suara Rakyat kembali menyapa Anda. Dan kali ini Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan akan membahas terkait untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Puasa ini, kita akan membahas kenaikan harga bahan pokok di kota Surabaya. Dan tentu saja sudah bersama saya salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya, Bapak Ahad Tony. Apa kabar Pak Tony? Sehat Mbak Kety. Sehat. Sehat dan harus bahagia ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara terkait menghadapi kenaikan harga bapokting jelang puasa Ramadan. Ya, ini kan sebentar lagi Pak. Nah, ini seperti apa sih? Apakah menurut Pak Tony sendiri ini kondisi harga kebutuhan pokok penting kita saat ini seperti apa ya, khususnya di kota Surabaya nih Pak? Kalau untuk harga-harga kita sudah bisa, posisi kita lemah, pemerintah di hadapan pasar karena dalam teori yang sudah kan kita sudah ngerti lah bahwa pemerintah sulit untuk mengendalikan pasar karena pasar itu kan berlaku liberal, bebas. Mereka ada kecuali ketika kita mampu melakukan satu intervensi strategis dan kemudian bisa dilakukan dengan cara yang tepat dan dilakukan dengan regulasi yang kuat, itu baru bisa dilakukan. Nah, sementara kita itu berdasarkan pengamatan saya beberapa dekade terakhir dan bahkan putaran-putaran waktu tahun-tahun terakhir, ketika ada krisis minyak, ketika ada krisis beras, itu pun juga baru ada isu sedikit aja sudah kedodoran. Artinya posisinya cukup lemah. Dan ini perlu saya sampaikan karena apa? Supaya kita itu tidak ngomong hanya sekedar ngomong menyenangkan masyarakat. Supaya masyarakat itu adalah tidak ada kecemasan lalu kita nyatakan kita masih terjamin dan sebagainya. Kalau menurut saya adalah ini posisinya SOS. Artinya ini sudah urgent ya Pak? Urgent, ya. Ya, kalau Anda melihat sendiri, kita ketahui bahwa 7 hari ini masih 7 hari menjelang puasa, belum masuk ke puasa, tapi harga minyak, harga telur, harga beras ini sudah pada naik semua Pak, gitu. Nah, Anda melihat seperti apa yang harus dilakukan pemerintah kota Surabaya? Sementara ini Anda sendiri mengatakan bahwa sudah SOS, artinya sudah urgent, jangan sampai masyarakat ini panik buying begitu. Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami bersama dan kita tidak perlu menutup-nutupi. Beberapa waktu yang lalu ketika musim itu berlalu kan sangat tidak bersahabat. Kemudian banjir di mana-mana dan petani gagal panen pun juga disampaikan di berbagai media. Ini adalah satu indikator bahwa pangan kita ada ancaman. Yang kedua, tekanan daripada politik yang beberapa waktu yang lalu kan kita pemerintah Pak Jokowi ini kan menyampaikan tidak impor, tidak mengandalkan impor. Kita memberikan dukungan kepada masyarakat supaya kita lebih ada menuju swasembada pangan gitu kan. Tetapi kan kemudian upaya itu pun masih belum menampakkan hasil. Dan dari sisi ada isu pun juga begitu. Isu kita faktor informasi ketika ada krisis gula atau krisis minyak ataupun beras seperti yang kemarin, media itu sudah, apalagi sekarang kan media sosial begitu luar biasa, media informasi begitu cepat, langsung memberikan dampak bahwa kepada masyarakat panic buying seperti tadi disampaikan Mbak Kety. Nah, akibatnya ketika pemerintah pun juga kita melihatnya belum memiliki sebuah sistem kerjasama antar daerah yang baik, terutama kepada daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan yang lain-lain, maka kalau kita mau mengatakan mau mengendalikan itu dalam tanda kutip, it's impossible. Nah, sehingga hanya langkah-langkah yang sifatnya temporer itu yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga itu. Sehingga kami sebagai lembaga maupun sebagai anggota menyampaikan bahwa jangan gampang pemerintah mengatakan ketersediaan pangan kita ada cukup dan sebagainya. Padahal kita dalam ancaman permainan daripada para kartel beras maupun macam-macam. Itu begitu rupa dan biasa sudah memanfaatkan momentum puasa, lebaran, hari-hari besar
itu menjadi sebuah momentum mereka untuk mendapatkan uang, Keuntungan. ya keuntungan. Ya, permainan kemudian permainan kartel. Tapi seiring berkembangnya waktu sendiri, pemerintah ini selalu mengatakan bahwa ketika ada kenaikan harga bahan pokok Ya, menjelang puasa, ini selalu mengatakan bahwa kita akan melakukan operasi pasar. ya. Nah, seperti itu. Apakah ini juga salah satu dari permainan yang akhirnya dimanfaatkan oleh para kartel untuk meraup keuntungan, Ya. Pak? Ya, kalau itu akan melakukan sebuah operasi pasar, kita dari mana melakukan operasi pasar itu? Artinya kalau operasi pasar dilakukan berarti kan pemerintah harus membawa berasnya. Andai kata itu yang krisis adalah beras seperti kemarin. Terus kalau kemudian kita tidak memiliki kerjasama dengan daerah penghasil atau pihak penghasil beras, maka mau nggak mau pemerintah juga belinya dari kartel yang bersangkutan. Oke. Lah, artinya apa? Kartel tetap mendapatkan keuntungan karena kita beli dari Kartel, iya. mereka dan kemudian kita berikan kepada masyarakat dengan harga yang rendah karena adalah kita subsidi. Nah, dengan begitu artinya bahwa peningkatan harga kalau kemudian diselesaikan dengan pendekatan operasi pasar, sementara kita mengambil beras atau mungkin telur atau apa bukan dari daerah produsennya, maka sama saja, tidak menyelesaikan masalah, hanya menambahkan beban. Sehingga langkah yang perlu dilakukan menurut saya, kita betul-betul mampu mengidentifikasi, melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil terhadap produk-produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat hari-hari begitu. Dan kemudian yang kedua ada support daripada kita terhadap daerah-daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan-bahan kebutuhan pangan tadi itu dari sisi teknologi maupun sainsnya, dan dari situlah kerjasama akan terbangun dan dari situlah Surabaya sebagai kota yang dalam tanda kutip sudah tidak memiliki lahan pertanian ini masih bisa mengharapkan tidak selalu dihadapkan pada permainan-permainan kartel yang hari-hari adalah menaikkan menurunkan barang dan membuat langka, kemudian membuat ada dan tiada. Begitu saja. Artinya pemerintah kota Surabaya sendiri harus memiliki kebijakan khusus ya agar tidak ada permainan dari kartel sendiri. Dan kalau menurut Anda sendiri, apakah operasi pasar ini efektif bagi masyarakat atau tidak? Jangan dijawab dulu. Ya. Kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Kembali lagi Anda bersama kami di Suara Rakyat dan masih bersama Bapak Ahad Thoni selaku salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya. Dan tema kita masih Surabaya menghadapi kenaikan harga bapokting jelang puasa Ramadan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Thoni bahwa memang selalu ketika menjelang Ramadan ini harga kebutuhan pokok ini naik dan banyak berbagai macam permainan, padahal status pangan di Kota Surabaya ini sudah urgent atau sudah SOS. Dan seperti apa DPRD Kota Surabaya ini memberikan solusi kepada pemerintah Kota Surabaya supaya masyarakat Kota Surabaya atau warga Kota Surabaya ini bisa membeli bahan pokok ini dengan tenang begitu, tidak ada panik buying. Ya Pak Thoni, kita lanjutkan kembali. Kalau menurut Anda sendiri, kalau kita melihat setiap tahun ini selalu ada operasi pasar. Dan menurut Anda efektif tidak sih operasi pasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini Pak? Ya, operasi pasar itu kan dilaksanakan untuk memberikan sebuah jaminan kenyamanan, ketenangan, kestabilan gitu. Tetapi yang dilakukan saya melihat justru menimbulkan kecemburuan sosial saja. Bahwa operasi pasar tidak dilakukan di tempat-tempat yang membutuhkan, tetapi cenderung dilakukan secara sporadik tanpa ada sebuah ukuran kenapa harus dilakukan operasi pasar di situ. Kenapa saya bisa katakan? Karena tidak mungkin kita bisa membidik dengan tepat karena kan sistem perekonomian kita masih universal global. Kemudian kita masih belum bisa mengidentifikasi di zona mana kemudian terjadi krisis pangan, bidang apa, gitu kan? Kecuali kalau kemudian kita sudah menerapkan zonasi ekonomi. Surabaya ada 31 kecamatan, andai kata dibagi menjadi setiap zonasi 3 kecamatan, dan kemudian kita bisa mengetahui di zona mana terjadi sebuah kelangkaan beras, maka di situ dilakukan operasi. Indikatornya jelas. Tetapi kalau yang sekarang kan nggak jelas. Kemudian begitu ada berita beras naik, walaupun itu ada bukan di Surabaya, di tempat lain kita sudah katut ikut-ikutan naik. Iya. Dan kemudian lalu itu dipakai untuk para distributor maupun pengecer dan yang lain untuk ikut-ikut menaikkan itu. Nah, latah ini yang kemudian mesti harus dikendalikan, harus bisa ada satu tool yang bisa dipakai untuk meredusir itu. Sebetulnya pemerintah punya alat yang cukup efektif karena pemerintah kota ini punya pasar. Perusahaan daerah yang sekarang menjadi Persoroda PD Pasar Surya itu kan sudah memiliki jaringan jangkauan yang cukup luas. Kalau kemudian itu bisa betul-betul berfungsi, maka dengan melihat web yang dimiliki oleh PD Pasar yang ada di situ tentang ketersediaan barang-barang, kita sudah langsung ketahui. Dan kemudian distribusinya pun juga bisa lihat. Nah, ini sekarang ini kan belum ada sebuah networking yang menghubungkan antara masyarakat dengan pasar dan kemudian distributor itu secara rapi belum ada. Sehingga ini masih berlaku pasar bebas dan kemudian masih memungkinkan pihak-pihak tertentu terutama dari supplier itu melakukan aksi penimbunan dan kemudian yang kadang-kadang membuat sistem distribusi itu adalah tidak bisa diprediksi. Dan tiba-tiba kemarin ada, tiba-tiba sekarang nggak ada gitu aja. Dan itu lalu kemudian tidak menjadikan kita tidak siap untuk itu. Kecuali kalau kemudian jadi barang masuk di Surabaya berapa, masuk distributor berapa, jumlahnya berapa, nanti masuk di pasar berapa, dan kemudian untuk suplai di mana-mana saja kelihatan dengan sistem tadi saya katakan zonasi tadi, maka bahwa kita langsung bisa membaca bahwa untuk 3-4 hari ke depan sudah cukup. Begitu terus. Tetapi kalau yang sekarang kan kita nggak ngerti. Bahwa tiba-tiba besok barangnya tidak datang gitu aja. Karena apa? Karena pasar tidak pernah mengidentifikasi ada berapa ketersediaan daripada beras yang ada di Surabaya. Dan sekarang adalah kita juga, kalau dulu ada sebuah bulog yang kemudian gudang-gudangnya itu kan ada tersedia. Nah sekarang kita lihat gudang-gudang bulog itu kosong semua. Sekarang pindah di gudang-gudang milik distributor privat yang kemudian dalam tanda kutip mereka secara administrasi ketersediaan barang
dan komoditi itu tidak pernah terlaporkan kepada pemerintah. Artinya ini memang ada permainan atau kesengajaan agar pemerintah, masyarakat sendiri ini juga panik buying atau gimana sih Pak? Ya, Dengan dilakukan seperti itu? ya panic buying itu kan yang terjadi pada masyarakat sebagai konsumen. Nggih. Tetapi kan sebagai pengendali dan penjamin terhadap kebutuhan barang pokok penting tadi itu, pemerintah mestinya yang harus ikut memantau ya. Masalah pengendalian itu kan eh, bisa kerjasama antara sektor privat sama pemerintah. Oke. Karena kan pemerintah tidak mungkin dia harus melakukan pekerjaan itu semua harus diserahkan pada pihak swasta. Tetapi kan pihak swasta siapa yang tadi itu adalah mengirimkan harus terlaporkan. Oke. Makanya kalau kemudian ada di pelabuhan kita ada sebuah pencatatan barang apa yang masuk, berapa banyaknya dan sebagainya. Tidak bermaksud untuk menghitung berapa keuntungan yang didapat oleh orang, tetapi adalah untuk melihat pasokan barang itu apa sudah mencukupi terhadap kebutuhan yang ada. Nah, kita kan Mbak Kety bisa bayangkan, mungkin kan masyarakat itu kan melihatnya kan beras di Surabaya itu, oh beli 1 kilo 5 kilo gitu. Tapi kalau kemudian kita ngitung, di Surabaya itu per hari, jumlah penduduk kita kan 2.800.000. Iya. Lah, kalau kemudian setiap 5 orang itu, setiap kakak itu 1 orang, maka dibagi 5, berarti kan ketemu 560.000 ton per hari. Nah, jumlah ini kan cukup besar. Lalu daerah mana yang kira-kira itu bisa menyediakan tiap hari panen 560.000 ton? Nah, angka ini kan tidak mungkin bisa dipenuhi melalui lahan pertanian yang ada di Kota Surabaya. Nah, ini yang di Ini dalam menjadi PR ya? ya, Buat yang di dalam pemerintah pikiran kota. kita kan disinilah letaknya mestinya pemerintah kota itu melakukan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil produk-produk barang pokok penting yang ada di Surabaya, dan kemudian dari bentuk kerjasama itu lalu kemudian dituangkan siapa yang memproduksi dan kemudian siapa yang membantu. Dan karena kita juga punya dinas pertanian, maka dinas pertanian kita ambil di posisi bagian riset atau mungkin hal-hal lain yang kira-kira menjadikan pertanian di daerah bagaimana kita kerjasama tadi menjadi lebih produktif lagi. Oke. Solusinya seperti apa? Kemudian perlukah ada regulasi baru terkait pengaturan pangan ini sendiri, khususnya di hari-hari besar, dan khusus apakah juga diperlukan regulasi zona ekonomi bagi Kota Surabaya sendiri? Jangan dijawab dulu, Pak Tony. Kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Bapak Ahad Thoni, salah satu pimpinan atau Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dan kita masih membahas terkait menghadapi kenaikan harga bapokting jelang puasa Ramadan. Karena kita ketahui 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya Pak Thoni, agar masyarakat ini tidak panik buying, terus kemudian pemerintah Kota Surabaya ini melakukan tugasnya khususnya OPD, dalam hal ini Dinas Pertanian sendiri. Betul. Dan juga Dinas Peternakan ya Pak ya. Nah ini solusinya seperti apa dan perlukah ada regulasi yang mengatur pangan di hari-hari besar supaya harga ini tetap terus seimbang begitu, dan perlukah juga regulasi ini dilakukan terhadap zona ekonomi di Kota Surabaya Pak? Saya pikir itu perlu karena kebutuhan pokok masyarakat itu kan kebutuhan hari-hari dan itu tidak boleh terganggu. Kalau itu terganggu fatal. Sesuatu yang dibutuhkan hari berarti perlu ada sebuah jaminan. Fungsi pemerintah menjamin ketersediaan itu barang-barang pokok penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dalam rangka menghadapi bulan puasa yang biasanya banyak dimainkan oleh para pihak untuk memainkan harga. Tadi kita sudah sampaikan betapa kita berada dalam posisi lemah. Nah, sehingga kita, karena kesadaran itu, Dewan dan pemerintah kota harus sinergi untuk memberikan penguatan, saling menguatkan. Jadi kita pun tidak sekedar hanya mau mengoreksi saja, tetapi juga dalam posisi seperti ini kita harus bahu-membahu menjadi satu, dan kemudian tidak lagi dalam tanda kutip hanya melihat tugas pokok fungsi. Tetapi kadang-kadang kita walaupun tugas kita ini hanya fungsi legislasi, kemudian penganggaran dan kontrol, tapi kadang-kadang kita itu pun juga memantau dari daerah lain, mencarikan sumber-sumber ini tadi bahan pokok tadi pangan yang dari daerah yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daripada operasi-operasi pasar yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja kemarin kami melihat operasi pasar itu memang dilaksanakan secara sporadik, dalam tanda kutip kurang begitu efektif, tetapi justru menimbulkan kecemburuan sosial. Harapan kita dievaluasi, dan sistem yang kali ini kita lebih menghitung kepada ketersediaan setiap zona tadi. Kalau kemudian kita tadi menetapkan zona, maka zona 1, 2, 3, 4 mereka menghitung berapa ketersediaan barang yang ada di daerah situ bisa dipakai untuk distribusi berapa hari dan sebagainya. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa kelangkaan barang, kemudian harga barang itu bisa terkendali dengan batas-batas yang aman. Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa salah satu cara mengatasi kenaikan harga ini, pemerintah Kota Surabaya ini juga mencoba memperkuat pasar induk. Nah, bagaimana menurut Pak Thoni, ini salah satu solusi atau justru ini akan memperberat masyarakat, Pak? Pasar induk yang kita belum memiliki pasar induk. Jadi mau diperkuat pasar induk di mana lagi? Kita itu masih punya satu di Jemundo dan itu belum berjalan secara efektif. Dan sejauh ini kekuatan pasokan beras kita tidak dipasok melalui pasar-pasar induk seperti Pak tadi disampaikan, tetapi hasil pantauan kita langsung itu lebih banyak dipasok oleh para pelaku-pelaku swasta yang mereka bergerak dalam bidang-bidang pangan. Nah, kemudian dalam rangka untuk memberikan jaminan kecukupan pangan ini, kami berharap betul Satgas Pangan bekerja dengan maksimal, kemudian jangan hanya berpangku tangan, dan kemudian kita juga perlu melihat ketika itu ada kelangkaan beras, kelangkaan minyak, dan kemudian diduga karena ada permainan dan sebagainya, kita rasanya belum pernah. Siapa yang bersalah, siapa yang melakukan, dan kemudian siapa yang tertangkap, dan siapa yang didapatkan hukuman itu. Artinya penegakan hukum dalam konteks pangan itu masih lemah, kita melihatnya. Sehingga kita berharap nanti itu juga koordinasi di forum pimpinan daerah bisa kita jadikan sebagai satu bahasan penting dalam event ini, supaya nanti itu apa yang dikhawatirkan, termasuk menyikapi terhadap fluktuasi harga yang ada di pasar kaitan dengan bapokting ini bisa terkendali dengan baik.
Oke, kalau kita lihat sendiri bahwa tahun ini memang agak berbeda dengan 2 tahun lalu karena memang 2 tahun lalu masa pandemi artinya kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat Kota Surabaya ini berbeda juga begitu Ya, Pak. Nah, tahun ini yang ditakutkan adalah masyarakat ini gila-gilaan untuk ya, belanjanya di bulan ya, puasa dan juga ya. di hari raya Idul Fitri nantinya. Nah, saran kepada pemerintah kota apa yang harus dilakukan solusinya Pak? Saran yang perlu dilakukan pemerintah kota gini, variabel yang bisa diambil peran pemerintah kota bahwa pemulihan ekonomi masih belum terwujud dengan baik lah. Iya, Kita terrealisasi. ya belum terrealisasi sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang secara pendapatan terdepresiasi, baik itu karena pandemi maupun kenaikan daripada BBM beberapa waktu yang lalu. Nah dari situ berarti kalau sebetulnya kalau umpama berasnya ada, masyarakat mampu membeli, nggak masalah. Persoalannya itu ketika itu berasnya ada, kemudian masyarakat nggak mampu membeli, ini yang masalah kan. Lah untuk itu kan bantuan itu yang perlu dilakukan. Jadi operasi pasar itu orientasinya bukan untuk distribusi, tetapi lebih pada bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Nah itu harus teridentifikasi betul. Nah kemarin kan sementara kita dihadapkan pada persoalan masalah data MBR, masyarakat MBR yang kemarin dikurangi, yang kemudian setelah dikurangi faktanya ternyata mereka masih membutuhkan. Dan akhirnya kan kita pada jajaran camat sampai lurah itu pun ikut-ikutan bagaimana mencarikan mereka bisa kecukupan, bahkan banyak camat dan lurah yang kemudian menggalang sistem gotong royong di dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan pangan masyarakat di lingkungan masing-masing. Oke, ini masih 7 hari menjelang 7 hari. Ini bisakah zonasi ekonomi ini dilakukan secara mendadak, Pak? Menurut Pak Tony? Harusnya harus dimulai. Oke. Jadi harus dimulai. Justru adalah dengan momentum ada situasi kelangkaan atau harga yang tidak terkendali, kita harus berkonsentrasi kepada penerapan konsep zonasi ekonomi. Dengan penerapan zonasi ekonomi nanti itu setiap zona itu ada kayak semacam satgas yang pengendalinya. Kemudian bahan-bahan pokok penting itu adalah dihitung, kemudian lagi kalau yang kurang itu di sisi apa akan kelihatan. Nah, sehingga nanti itu kalau kemudian informasi itu terintegrasi, maka kita akan bisa dengan mudah melihat bahwa di zona mana terdapat krisis telur dan kemudian di mana yang oversupply telur. Sehingga dari situ akan bisa switching terhadap komoditi-komoditi yang over di tempat lain supaya bisa disalurkan ke zona yang kurang tadi. Oke, Pak Tony terakhir memberikan pesan kepada masyarakat Kota Surabaya supaya masyarakat Kota Surabaya ini tidak panik buying ketika nanti kenaikan harga pokok ini mulai merangkak naik begitu Pak? Ya, kepada masyarakat kami menyampaikan agar lebih bijak di dalam melakukan sebuah konsumsi terhadap barang-barang, dan harapan kita pada masa-masa puasa ini bisa Ramadan ini kita bisa laksanakan dengan lebih baik. Harapan kita jangan sampai kita itu disibukkan dengan urusan-urusan pangan sehingga ibadah bisa lebih tenang, kemudian kecukupan pangan pun juga ada, dan kemudian masyarakat pemerintah pun juga bisa memberikan pengawalan lebih baik lagi. Dan harapan kami mari kita kerjasama yang bagus, dan kepada kartel yang biasa memainkan komoditas-komoditas pada masa-masa seperti ini, mohon untuk sadar dirilah bahwa kita semua membutuhkan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony sudah ngobrol di Suara Rakyat, dan kita berharap harga bahan pokok penting ini tidak naik begitu ya. Jadi masyarakat juga lebih tenang dan tidak ada panik buying ketika menjalankan ibadah puasa. Saya Catherine Listen pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.